di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengingatkan di dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dirinya mendapatkan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Di sini barakallahu fikum ada motivasi dari Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam untuk kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agamanya, karena dengan mempelajari agamanya kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Apa yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya adalah tafsir dari juz yang ke-30, dan insyaallah taala kita akan masuk pada surat Al-Qari'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini berbicara tentang kejadian di antara kejadian-kejadian yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah nama lain dari hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apakah engkau tahu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-Qari'ah pada hari tersebut, yakunun nas, kondisi manusia itu kal farashil mabthuth. Farash itu binatang kecil, kurang lebih laron, barakallahu fikum, yang mabthuth, yang berterbangan. Wa takunul jibal, kemudian kondisi gunung-gunung itu kal'ihnil manfush, bagaikan barakallahu fikum bulu yang berhamburan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, yaitu amalan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang radiyah. Radiyah yang diridhoi, yaitu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang khaffat, ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka ummuhu, tempat kembalinya, adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, apakah engkau tahu apakah itu hawiyah? Hawiyah itu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat adalah Qari'ah. Dikatakan dengan Qari'ah. Dikatakan dengan apa? Qari'ah. Dikarenakan taqra'ul qulub wa tafza'uha wa dzalika 'inda nafkhi fis-sur, yaitu menggetarkan dan mengagetkan hati. Tak lain itu setelah ditiupnya sangkakala, trompet, barakallahu fikum, ditiup, kemudian apa? Terjadilah ini. Bumi ini apa? Akan hancur. Semua hasil karya manusia di muka bumi ini, dari bangunan dan yang lainnya, semua barakallahu fikum akan hancur. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar di muka bumi ini, yaitu gunung-gunung, akan terangkat semuanya, berhamburan bagaikan barakallahu fikum bulu.
Subhanallah. Satu kondisi yang bila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi ini, maka niscaya seperti apa disebutkan oleh Allah, qari'ah, membikin takut, membikin tegang hati, mengerikan. Namun yakinlah barakallahu fikum dengan sabda Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, di mana beliau menyatakan kondisi manusia yang paling terakhir, hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah di saat sudah tidak ada iman di muka bumi, di saat sudah tidak ada yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Artinya barakallahu fikum, kondisi sangat mengerikan tadi tidak akan didapatkan oleh seorang hamba yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila masjid masih mengumandangkan azan, maka tidak akan dibangkitkan hari kiamat. Namun ketika masjid sudah tidak ada, lafzul jalalah Allah, nama Allah Subhanahu wa taala sudah tidak disebut lagi di muka bumi ini, barulah akan dibangkitkan hari kiamat. Ini juga satu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita. Terkadang barakallahu fikum, orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka menyebarkan informasi-informasi dusta tentang hari kiamat. Akan terjadi hari kiamat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Yakinlah, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan keimanan, membuktikan keimanan kepadanya, bahkan berzikir kepadanya, maka tidak akan dibangkitkan hari kiamat tersebut. Gambaran Rasulullah SAW, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sungguh manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jelek adalah manusia-manusia yang hari kiamat mendapati mereka, atau mereka mendapati hari kiamat pada kondisi mereka masih hidup. Orang yang paling jelek barakallahu fikum waliyatubillah. Tayyib. Ini adalah salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu terkadang langsung ditafsirkan oleh Allah dengan ayat-ayatnya. Di mana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Ushul Tafsir, dasar-dasar dalam ilmu tafsir. Beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwa seorang ketika menafsirkan Al-Qur'an dia harus rujuk kepada 5 hal. Dan beliau menyebutkan urutan wajib. Yang pertama adalah rujuk kepada Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu juga ditafsirkan dengan Al-Qur'an pula. Ayat-ayat Allah ditafsirkan dengan ayat-ayat Allah pula. Contoh di sini, perhatikan. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, hari kiamat ataupun Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apakah engkau tahu apa itu Al-Qari'ah? Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala makna dari apa? Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ila akhir ayat. Itulah Al-Qari'ah. Ini namanya ayat ditafsirkan dengan apa? Ayat. Yang kedua, ayat ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, ayat ditafsirkan dengan ucapan para sahabat-sahabat Rasul. Mengapa para sahabat-sahabat Rasul setelah Rasul? Dikarenakan mereka adalah orang yang paling jujur dengan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling jujur dengan keimanan dan orang yang paling mengerti dengan penafsiran Rasul siapa? Para sahabat.
secara khusus adalah orang-orang yang masyhur bitafsiril Quran, seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang yang terkenal memahami dengan baik apa itu tafsir Al-Quran. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun yang keempat, barakallahu fikum, adalah ucapan-ucapan para tabi'in, murid-murid para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika empat hal ini tidak ada, barakallahu fikum, maka kembali kepada yang paling terakhir, yaitu lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Kalau seorang dia sampai pada predikat mufassir, orang yang paham dengan tafsir, barakallahu fikum, maka dia memiliki 5 hal ini. Dia menguasai tafsir-tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dia menguasai hadis-hadis Rasulullah SAW tentang penafsiran beliau tentang Al-Quran. Dia menguasai tentang, barakallahu fikum, ucapan-ucapan para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Dan dia juga menguasai tentang ucapan-ucapan para tabi'in. Berbeda dengan, barakallahu fikum, orang yang tidak mengerti masalah ini, kemudian dia menafsirkan Al-Quran, maka dia akan langsung kepada rujukan yang paling terakhir. Apa itu? Bahasa Arab. Hanya merasa memiliki kemampuan di dalam bahasa Arab, sudah berani menafsirkan apa? Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran dengan, barakallahu fikum, kepalanya. Terlebih lagi hanya sebatas membaca terjemahan apa? Al-Quran. Terjemahan Al-Quran, bukan terjemahan tafsir Al-Quran. Sudah berbicara tentang apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, barakallahu fikum. Beliau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingatkan kita, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, ketika hendak berbicara tentang Al-Quran, posisikanlah dirimu bahwa dirimu sedang menjelaskan kalamullah kepada saudaramu. Jadi seakan-akan kau itu mutarjim. Seakan-akan itu mutarjim, orang yang sedang menerjemahkan ucapan Allah kepada saudaramu. Dan kau tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang, barakallahu fikum, yang sangat dihormati, dihormati. Kemudian dia hendak berbicara kepada orang yang bahasanya berbeda, maka butuh apa? Penerjemah. Butuh penerjemah. Nah, secara otomatis penerjemah ini akan berhati-hati ketika menjelaskan dan menerjemahkan apa? Ucapan orang yang sangat dihormati ini. Seorang presiden berkunjung ke sebuah negara. Secara otomatis presiden ini di antara rombongannya ada siapa? Penerjemah. Ada penerjemah. Nah, penerjemah ini kira-kira sembarangan tidak ketika menerjemahkan bahasanya presiden ini? Jawabannya apa? Tidak. Itu baru manusia, barakallahu fikum. Kalau salah akan dapat hukuman. Lah ini yang diterjemahkan adalah apa? Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah dalam menerjemahkan, salah dalam menjelaskan, maka sangat fatal akibatnya. Mendapatkan hukuman dari Allah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Azab. Kabura maqtan indallah, sungguh dihitung dosa besar di sisi Allah ketika engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Usul Tafsir menjelaskan bahwa manusia Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau titipkan kepada siapa? Malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki sifat yang luar biasa. Syadidul quwa. Malaikat yang paling kuat dan sangat kuat. Beliau sosoknya, fisiknya, ataupun malaikat Jibril fisiknya sangat besar.
sayapnya sangat banyak. Satu sayap itu apa? Sejauh mata memandang. Dzul makanah, memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulakan oleh para malaikat dan amanah dan seterusnya. Sosok yang sangat luar biasa. Padahal barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Jutaan ribu para malaikat. Tapi yang dipilih malaikat Jibril. Allah menciptakan makhluk ini, yaitu malaikat Jibril, dengan sifat yang luar biasa. Beliau yang membawa wahyu Allah kepada para nabi, di antaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ingin menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Sesuatu yang sangat agung. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dikarenakan tidaklah sosok yang agung itu diutus kecuali untuk perkara yang agung pula. Kita punya anak 2. Satu umur 7 tahun, satu umur 20 tahun misal. Kalau kita nyuruh anak kita untuk beli garam ke barakallahu fikum warung, yang kita minta tolong yang umur 20 atau yang umur 7? Umur 20 tahun atau umur 7 tahun? 7 tahun. Tapi barakallahu fikum, kalau kita minta tolong kepada anak kita untuk mengantarkan barang yang nilainya besar, misal uang 50 juta. Mas, ini uang 50 juta tolong diantar ke rumah Pak Lik misal. Yang disuruh siapa? Yang umur 7 tahun atau umur 20 tahun? 20 tahun. Kalau bisa berangkat sendiri. Kenapa? Karena perkaranya besar. Begitulah gambaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ingin menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Sehingga ketika kita menafsirkan Al-Quran, kita harus berpikir, apakah kita menafsirkannya ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Maka yang paling mudah bagi kita barakallahu fikum, dikarenakan keterbatasan kemampuan kita dalam masalah menafsirkan Al-Quran, adalah kita membaca tafsirnya para ulama. Bukan tafsir datang dari kepala kita, tapi kita membaca. Kemudian di saat kita membaca, kita memilih sosok barakallahu fikum yang akan kita baca karya tulisnya. Ini karya tulisnya siapa? Ini karya tulisnya siapa? Sampai pada kondisi ini barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau kita sudah dengan keterbatasan tidak bisa bahasa Arab, kemudian kita ingin membaca tafsir Al-Quran, di sana ada terjemahan tentang tafsir Al-Quran. Sudahlah, kita ambil tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah taala misal, yang seluruh kaum muslimin mufakat, sepakat itu makbulah, diterima. Semua sekte menerima apa? Tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dari kelompok ini, dari kelompok ini, dari kelompok ini berusaha mengartikan tafsir-tafsir tersebut. Tayyib. Dengan segala keterbatasan kita, kita pergi ke toko buku. Saya ingin beli terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada beberapa pustaka, kemudian ada beberapa penerjemah. Barakallahu fikum. Apa yang kita pilih? Kriteria apa yang kita pilih? Kita baca, lihat, oh ini tatanan bahasanya lebih bagus daripada ini atau gimana? Tidak. Yang harus kita pilih adalah profil penerjemahnya. Mengapa demikian barakallahu fikum? Dikarenakan orang membawakan apa yang ada di otaknya itu pada terjemahan bahasa Arabnya. Jelas ini Ibnu Katsir, maksud saya salah. Orang ini kan cuma mengartikan saja. Ya, mengartikan. Tetapi di dalam pengartian dia akan membawa keyakinan dia akan membawa barakallahu fikum pola pikir dia dan seterusnya. Contoh, antum
ketika membaca terjemahan Al-Quran dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Salah satunya kalimat yad. Yadun itu apa? Tangan. Bahasa Arab yadun, artinya apa? Tangan. Taib. Ahlu ta'wil yang barakallahu fikum berusaha menakwil Al-Quran, mereka tidak percaya bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Dikarenakan kata mereka, kalau Allah punya sifat berarti Allah seperti makhluknya. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Allah jelas laisa kamitslihi syai'. Kalau kita katakan Allah punya sifat berarti gimana? Ya sifat berarti ya kayak makhluk. Allah punya tangan berarti kayak manusia. Padahal barakallahu fikum, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menafikan semua yang dinafikan olehnya. Selesai di situ. Allah katakan yad dalam bahasa Arab, yad dalam arti bahasa Indonesia tangan, sudah selesai itu. Allah memiliki apa? Tangan. Tetapi dalam penerjemahan barakallahu fikum kalimat yad dalam Al-Quran, nanti orang yang menerjemahkan itu sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Oh, enggak mungkin yad itu diartikan tangan. Berarti apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Tetapi diartikan oleh mereka apa? Bahkan kekuasaan Allah itu apa? Terbentang luas. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Kalau terjemahan ayat aja berani merubah, bagaimana kalau itu terjemahan apa barakallahu fikum ucapan manusia? Lebih berani lagi. Sehingga ketika kita hendak membeli buku terjemahan, kita harus betul-betul melihat manil mutarjim, siapa yang menerjemahkan ini? Siapa yang menerjemahkan ini? Sampai para ulama barakallahu fikum membahas tentang belajar. Yang belajar bahasa Arab kan, bahasa Arab lah. Kan kita enggak belajar tentang akidah, enggak belajar tentang manhaj, enggak belajar tentang fikih, cuma belajar bahasa Arab. Apa juga kita harus menyaring guru yang akan kita ambil ilmunya tentang bahasa Arab. Bahasa Arab cuman berbicara hadza babun, hadhihi darajatun. Cuman belajar gitu aja. Subhanallah barakallahu fikum. Ada kesalahan-kesalahan fatal dalam pelajaran bahasa Arab yang dijelaskan oleh para ulama, dan itu membawa keyakinan barakallahu fikum pemiliknya. Misal, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan huruf-huruf. Kalau dalam bahasa Arab, dalam tatanan nahwu, itu dikatakan sebagai huruf zaidah, huruf tambahan. Yang namanya tambahan itu dibuang yang enggak masalah, ditambah yang makin sempurna. Itu huruf tambahan. Tetapi ketika itu ada dalam Al-Quran, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengatakan itu huruf tambahan. Adanya huruf taukid, huruf penguat. Mengapa demikian barakallahu fikum? Kalau kita i'rab, kita jelaskan wawu ini adalah huruf tambahan, berarti sama saja barakallahu ini sebenarnya enggak ada pun juga tidak masalah. Nah, ini keyakinan. Mengurangi takzimnya dia terhadap siapa? Al-Quran. Oh, berarti ada ayat-ayat Allah yang boleh dibuang, namanya ziyadah, tambahan. Yang namanya tambahan itu apa barakallahu fikum? Ada yang enggak masalah, enggak ada juga enggak ada masalah. Tidak demikian. Ini salah satu contoh. Kemudian disebutkan lagi pula barakallahu fikum oleh para ulama kalimat lan. Di dalam ilmu nahwu ada pelajaran nawasib yang menasabkan fi'il mudhari', yang fi'il mudhari' menjadi harokat fathah misal. Cara mudahnya kayak gitu. Di antaranya adalah lan. Lan itu artinya tidak.
Tetapi sebagian barakallahu fikum manusia mengartikan lan yufidut ta'bid, enggak mungkin selama-lamanya. Ta'bid abadan, enggak mungkin selama-lamanya. Sederhana sekali. Cuman khilaf dalam arti apa? Tidak dan tidak mungkin selama-lamanya. Tetapi kesederhanaan ini ketika kita kembalikan kepada Al-Quran, hukumnya sangat fatal. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku. Dijelaskan oleh mereka bahwa Allah tidak akan mungkin bisa dilihat. Keyakinan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menggunakan kata lan. Ta'bid ini abadan, lan itu abadan selama-lamanya. Jadi Allah nggak akan mungkin terlihat, nggak akan mungkin manusia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Imma fid dunya wa imma fil akhirah, apakah di dunia apakah di akhirat. Sudah barakallahu kalau sudah seperti itu. Ini sebuah keyakinan. Jadi apa yang sederhana tadi ketika dikembalikan kepada Al-Qur'an, maka barakallahu fikum akan apa? Merusak ma'ani yang ada dalam Al-Qur'an dan menjadi berat masalahnya. Walaupun kita belajarnya bahasa Arab, barakallahu harus juga kita melihat siapa yang mengajari kita bahasa Arab tersebut. Saya enggak belajar akidah, saya enggak belajar fikih, saya enggak belajar manhaj tentang mereka, ngambil bahasa Arabnya saja. Ternyata demikian penjelasan para ulama. Syekh Muqbil rahimahullah taala menjelaskan, an-nahwu fa'sul ilm. Nahwu itu kampaknya ilmu. Kampak itu adalah alat yang digunakan untuk memotong kayu oleh siapa? Orang-orang yang mencari kayu bakar. Fa'sul ilm. Jadi barakallahu fikum, membaca kitab itu ibarat mencari kayu bakar. Semakin tajam alat yang kita gunakan untuk memotong kayu, semakin cepat dan semakin banyak kayu yang kita dapatkan. Begitu pula nahwu, semakin bagus nahwu kita, maka ketika kita membaca kitab semakin cepat kita memahaminya. Dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, fa'sul ilmi. Nahwu itu kampaknya ilmu. Nahwunya barakallahu fikum pas-pasan atau mungkin di bawah rata-rata. Membaca selembar bisa jadi satu malam enggak paham isinya apa ini barakallahu fikum. Tapi ketika mumpuni, ketika bagus, membaca selembar paling barakallahu fikum 5 menit selesai sudah paham maksud dari apa yang diinginkan oleh muallif rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Ini dalam pola menafsirkan apa? Al-Qur'an, sehingga tidak sembarangan bagi kita ketika berbicara tentang Al-Qur'an. Kembalikan kepada mufassir, kepada orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an. Ayat ini apa artinya? Sebentar saya buka dulu tafsirnya. Tafsirnya. Baik. Begitu barakallahu fikum. Al-qari'ah. Mal qari'ah ma huna istifham. Namun bimakna ta'zim wa tafkhim. Namun pertanyaan ma ini adalah kata atau huruf yang digunakan untuk bertanya, tetapi pertanyaan yang mengagungkan. Kan ada cuman orang bertanya cuman ngeledek, ada orang bertanya serius menanyakan apa tujuan, tapi ada orang bertanya yang untuk mengagungkan pertanyaan masalah yang ditanyakan itu. Barakallahu fikum. Apa ini? Orang paham. Ini punya siapa? Ingin bertanya apa? Tentang ini. Ketika ini, barakallahu misalnya air Zam-Zam, kamu tahu enggak apa itu air Zam-Zam? Tujuannya apa? Ingin memagungkan tentang apa itu air Zam-Zam. Kamu tahu nggak apa itu air Zam-Zam? Ini air Zam-Zam. Dari konteks pertanyaannya sudah mengagungkan apa? Bendanya. Begitu pula barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Hendak membesarkan masalahnya, bahwa al-qari'ah itu adalah sesuatu yang sangat besar urusannya.
Sangat besar urusannya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, manusia itu memiliki berapa? 4 hari. Yaumun fi batni ummihi. Ini hari pertama. Hari di mana manusia itu berada di perut ibunya. Wa yaumun fid dunya. Dan hari di mana manusia berada di dunia. Wa yaumun fil barzah. Hari di mana manusia di alam barzah. Dan yang keempat, barakallahu fikum, yaumun imma fid dunya wa imma fil jannah wa imma finnar. Hari di mana manusia apakah dia di surga ataukah di neraka, dikatakan sebagai yaumul akhir, hari terakhir. Kenapa hari terakhir? Karena itulah hari terakhirnya manusia. Hanya punya 4. Kita ini barakallahu fikum pada yang keberapa? Kedua. Tersisa 2 lagi barakallahu fikum. Perjalanan kita. Tersisa 2 lagi. Yaitu perjalanan di alam barzah dan perjalanan barakallahu fikum yang terakhir. Nah, perjalanan yang paling terakhir barakallahu fikum adalah perjalanan yang kalau kita di dunia ini baik, kita beruntung. Tapi kalau kita di dunia ini jelek, maka kita akan apa? Celaka. Selagi kita memiliki kesempatan barakallahu fikum untuk terus tazawwadu, berbekalah, maka barakallahu kita berusaha mencari bekal sebanyak-banyaknya. Apapun yang bisa kita lakukan, kita upayakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian rendahkan, remehkan sekecil apapun itu kebaikan. Kita punya kesempatan melakukan kebaikan, apapun itu lakukan. Bahkan kata Rasul, walau antal ka akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya bermuka manis ketika bertemu dengan saudaramu. Perkara yang paling mudah. Perkara yang paling mudah hukum asalnya. Kecuali ketika ada beberapa fikum kesenggangan, ada masalah, untuk bermuka manis dengan orang yang bermasalah, kira-kira bisa enggak? Enggak usah jauh-jauh lah dengan sahabat, dengan keluarga aja. Kalau pas lagi ngambek, kira-kira mau salam tidak barakallahu fikum? Begitu. Tetapi di saat itu mudah. Di saat itu mudah, kerjakan, lakukan. Kerjakan dan lakukan. Semua hal yang itu baik barakallahu fikum, jangan pernah kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Bisa jadi di saat kita sehat, bisa jadi di saat kita muda, bisa pula di saat kita tua atau di saat kita sakit. Kita enggak tahu sama sekali barakallahu fikum. Fatazawwadu. Perintah untuk apa? Mengambil bekal, bersiaplah. Kenapa? Karena hari kiamat nanti, hari terakhir adalah hari yang sangat mengerikan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadza istifham bi ma'na ta'zim wa tafkhim. Pertanyaan ini ingin menunjukkan tentang agung dan besarnya masalah tersebut. Baik. Kemudian diulangi lagi supaya barakallahu fikum orang yang membacanya betul-betul memikirkan betapa besarnya masalah ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya berapa? 2 kali. Al-Qari'ah. Allah menyebutkan Al-Qari'ah. Kemudian bertanya, Mal Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Kemudian diulangi lagi bertanya, Wa ma adraka? Apa yang kau tahu tentang Al-Qari'ah? Apa yang kau tahu tentang Al-Qari'ah? Hadhihi ziyadatun fit tafkhim wa ta'zim wa tahwil. Yani ayu syai'in wa'alimuka an hadhihi al-qari'ah. Barakallahu fikum. Hadza ziyadatun. Ini adalah sebuah tambahan pembesaran tentang masalah hari kiamat. Dan barakallahu fikum sebagai wujud supaya manusia memikirkan dan memiliki rasa takut. Takut tentang apa yang akan dia dapatkan nanti di hari akhir. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di hari akhir barakallahu cuman ada 2. Adzabun syadid. Apa adzabun syadid? Azab yang sangat keras, sangat menyiksa.
wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Yang kedua, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dua ini mana yang akan kita dapatkan? Barakallahu fikum. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Faqala jalla wa ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itu adalah hari di mana manusia kondisinya kal farashil mabthuth, bagaikan kalau bahasa gampangnya itu laron, binatang-binatang kecil yang berterbangan tanpa arah. Ai annaha takunu fi dzalikal waqti, bahwa pada waktu itu yauma yakunu nasu kal farasil mabthut hina yakhrujuna min kuburihim, manusia itu bagaikan laron berterbangan ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Diratakan semua permukaan bumi, barakallahu fikum, kemudian setelah itu manusia dibangkitkan dari dalam bumi. Dari dalam bumi. Pernah melihat laron keluar dari lubangnya? Pernah lihat barakallahu fikum laron keluar dari lubangnya? Ketika dia keluar sudah entah kemana. Dia keluar berarti dia mati. Laron kan kurang lebih seperti itu. Dia keluar berarti kemungkinan besar dia mati. Ima ditangkap oleh burung, atau ditangkap oleh ayam, atau ditangkap oleh manusia. Itu kondisi apa? Binatang tadi. Enggak jelas arahnya, tidak jelas arahnya. Kondisi ini hina yakhrujuna min kuburihim, itu ketika mereka keluar dari kuburan mereka. Qala al-ulama'u, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata para ulama, yakununa kal farashil mabthuz, wal farash huwa hadhihi tuyur as-saghirah allati tatazahhamu 'inda wujudin nar fil lail. Kondisi manusia seperti farasil mabthuz. Faras ini adalah burung kecil, binatang yang terbang yang kecil-kecil, yang mereka berkerumun ketika ada api. Berarti ya laron gitu kan. Atau apa lagi barakallahu fikum. Kalau sekarang kan enggak cuma laron. Apa namanya? Kalau yang di lampu itu ya ada lembing atau apa lagi. Al-muhim binatang yang tuyur yang bisa terbang dia. Dia keluar di malam hari ketika ada lampu. Wahiyad dha'ifah, dan binatang ini sangatlah lemah. Wa takadu tamsi biduni hadin, dan kondisi dia itu berjalan tanpa arah. Berjalan tanpa arah, barakallahu fikum. Dan terkadang dia terjatuh ke dalam api tersebut, terjatuh ke dalam air, terjatuh ke dalam apa saja, dalam kondisi dia tidak merasa bahwa itu adalah kondisi yang membahayakan. Al-muhim kondisi manusia seperti itu. Dia keluar dari permukaan, dia keluar dari kuburan mereka pada kondisi seperti tadi. Taib. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu bila tidak salah, ketika beliau berbicara tentang kondisi manusia dan mengapa manusia mesti takut terhadap mayit. Kita itu barakallahu fikum terkadang itu kalau melihat mayit itu takut, ya enggak? Kekuburan lah. Kumpulan apa? Orang-orang yang sudah meninggal. Kendel enggak? Sendiri. Enggak ya? Padahal dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, bata-bata yang kita gunakan untuk membangun rumah, qad yakun, bisa jadi itu adalah kepala manusia, bisa jadi kaki manusia dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 1000 tahun silam di tanah itu. Ya tidak, barakallahu fikum. Kita enggak tahu ini kuburan, awalnya kuburan. Kemudian karena lamanya manusia atau terjadi bencana ini segala macam, kuburan itu hilang. Setelah itu diolah oleh manusia. Jadi apa? Tobong bata. Diaduklah barakallahu fikum, digali, kemudian apa? Dicetak jadi bata. Padahal itu sebelumnya mata manusia itu di situ. Jadi kenapa kita sebenarnya takut barakallahu? Kita sekarang duduk di keramik, bisa jadi yang kita duduk itu apa? Jempol kaki manusia sebelumnya 1000 tahun silam mungkin itu.
Karena kita tidak tahu 1000 tahun silam tempat ini apa. Atau tanah yang kita gunakan untuk membuat bata, membuat keramik, membuat ini, semen dan segala macamnya, kita tidak tahu itu sebelumnya apa. Subhanallah, barakallahu fikum. Ini salah satu hal yang kita itu harus berpikir. Kenapa kita harus takut dengan apa? Kuburan. Bisa jadi kita itu lagi tidur, sebelah kita apa? Dulunya itu mata manusia. Pikirkan aja temakan, mata ya. Tapi ya itulah, karena sudah menjadi bagus, akhirnya apa? Tidak memiliki rasa takut. Serem itu kan karena apa? Penampilannya tidak bagus. Rasulullah SAW mengingatkan kita, zurruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahilah kuburan, karena kuburan itu mengingatkan kalian kepada apa? Kematian. Itu barakallahu fikum bisa mudah kita dapatkan ketika kita itu ziarah kuburnya di makam-makam yang memang sunnah. Makam-makam yang tidak apa? Kelihatan mistisnya, horornya. Misal kalau kita ke kuburan Baqi atau kita ke kuburan barakallahu fikum di daerah di Jazirah Arab, ima di Yaman, ima di Saudi, teman yang lainnya, kita datang barakallahu, ya kita lihat ingat mati. Tapi kalau kita ke kuburan situ, misal itu jalan apa itu? Hah? Klepu. Yang pertama kita ingat matinya atau horornya? Hah? Zurruha fa innaha tudzakirukumul maut. Barakallahu fikum. Ziarahlah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Datang bukan ingat mati pertama. Lewat aja bukan ingat mati yang pertama, insyaallah barakallahu fikum. Langsung yang diingat adalah apa? Seramnya tempat tersebut. Jadi barakallahu ketika semakin jauh dengan sunnah, maka apa? Semakin hilang barokah. Makam, ketika kita punya makam sendiri, subhanallah sunnah, datang ke situ betul-betul mengingatkan kematian. Ketika kita mengantarkan jenazah untuk dimakamkan, yang kita ingat itu betul-betul kematian, bukan enggak sesuai teman dengan sunnah. Seringnya ketika kita barakallahu ziarah kubur itu yang terbetik pertama, kok enggak sesuai teman dengan apa? Sunnah, bukan subhanallah kita mengingat apa kematian. Barakallahu fikum. Itu semua kembali kepada kondisi apa? Di saat kita memegangi syariat Islam. Wallahu alam bissawab. Mungkin barakallahu fikum yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Intinya bahwa hendaknya setiap kita berusaha untuk betul-betul mengambil pelajaran untuk bersiap menghadapi kematian yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan tentukan untuk seluruh manusia. Allahu minkum, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Secukupnya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.